Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ketiga. Hari ini kita akan mereview beberapa koin-koin yang dikategorikan koin micin ya. Karena kemarin sudah kita bahas mengenai trik-triknya. Kemudian kita sudah bahas bagaimana buat akun di Trust Wallet. Dan sekarang kita review dulu beberapa koin micin yang menurut saya ya, ini bisa layak kita review ya. Bisa dipertimbangkan lah. Nanti setelah kita mereview koin-koin tersebut, maka kita akan memberikan informasi bagaimana sih cara membeli di Trust Wallet ya. Nanti akan saya buat tutorialnya lagi. Nanti kita akan bahas di next crypto seriesnya. Tapi kali ini saya tertarik dengan satu jenis koin, yaitu namanya adalah Safe Icarus ya. Ini koin yang menurut saya menarik. Kenapa menarik? Karena dari supply-nya yang cukup banyak ya, kurang lebih 100 kuadriliun ya tokenomics-nya itu sudah di lock atau sudah di burn kurang lebih 98% lebih. Yang tersisa yang beredar itu kurang lebih ada 1,8 kuadriliun. Tapi memang nominal itu masih besar. Dan juga setiap transaksi yang terjadi ada istilahnya ada tax ya 13%, di mana 5%-nya itu akan dikembalikan lagi ke holders. Dan 8% ini langsung dimasukkan ke lock liquidity ya. Jadi langsung di lock 8%-nya. Artinya Safe Icarus ini seperti dia punya misi, yaitu dia bisa membuat likuiditas itu semakin menurun ya. Jadi di sini dia punya kata-katanya adalah mereka itu menjadi hyper deflationary decentralized cryptocurrency. Jadi dia punya cryptocurrency ini bisa menghyperdeflasi. Karena apa? Karena supply-nya tinggi, bisa terus berkurang ketika ada transaksi ya. Jadi ketika terjadi transaksi, ada di restribution 5%, kemudian di lock sebesar 8%. Nah, lock ini akan mengurangi terus jumlah supply yang beredar, sehingga diharapkan bahwa ketika supply berkurang tapi demand-nya tinggi, bisa membuat harga koin ini bisa terbang. Tapi sebelum kita memulai, kita akan mengenal dulu ini websitenya dengan alamat safeicarus.io. Di sini teman-teman bisa lihat websitenya cukup bagus, clean, dan di sini dia bilang 100% community driven dan the farthest star from earth ya. Jadi dia mengatakan bahwa ini yang menggerakkan semuanya adalah 100% dari komunitasnya. About Us, mereka itu adalah membuat program reward untuk pemegang ya, dikatakan hodlers. Ini ketika mereka bisa membeli ya. Jadi ini it does this by applying 13% tax on transaction. Nah, 5%-nya goes to hodlers seperti yang saya katakan tadi, dan 8% auto lock to liquidity. Nah, di sini mereka sudah burn 97%, tapi nanti kita lihat dari 97% itu ternyata sudah meningkat sampai bahkan lebih dari 97% ya. Nanti akan kita lihat bagaimana melihat apakah benar sudah di burn atau tidak. Ini banyak yang bertanya juga, nanti kita akan buka situs untuk melihat hal tersebut. Dan juga di sini mereka informasikan bahwa ownership renounced. Di sini mengatakan bahwa no one has control over the token contract, so no malicious action are possible. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun koin yang dikontrol oleh pemilik ya, kepemilikan yang dari owner, sehingga tidak mungkin ada kejadian atau tindak kejahatan yang mungkin timbul ya. Jadi ini mereka mengatakan seperti itu, tapi bisa juga ini hanya sebuah perkataan yang nanti ujungnya bisa menipu juga. Tapi mereka sudah menegaskan bahwa di sini dengan adanya 97% ini sudah di burn, sudah di lock, artinya mereka mengatakan bahwa memang benar kita 100% driven by community. Nah, Safe Icarus ini akan bergerak dalam 3 tujuan ya. Dari governance, teman-teman dia juga bisa charity, dan terakhir adalah NFT farm. Ini semua adalah misi besar dari Safe Icarus untuk kita para hodlers. Saya sendiri tidak punya Safe Icarus, jadi sekali lagi sama seperti yang dia katakan di websitenya adalah di sini dia mengatakan mereka ini tidak atau bukan adalah sebagai financial advisor, sama seperti saya.
informasi ini sekedar review, bukan financial advisor. Jadi ketika teman-teman menonton ini, keputusan jual dan beli itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Jadi sekali lagi disclaimer on, ini bukan berarti harus membeli, tapi ini hanya sekedar review. Kalau ternyata menurut teman-teman ini bagus, ya silakan beli. Kalau jelek ya jangan masuk ya. Ini kembali lagi kepada teman-teman. Kemudian kita lihat tokenomics-nya juga sama, tadi sudah kita katakan. Supply 100 kuadriliun, kemudian sekarang yang tersisa adalah 1,8 kuadriliun. Kemudian roadmap-nya dulu sebelum kita bagaimana membelinya. Kita lihat roadmap-nya, di mana dia di kuartal kedua, ya kurang lebih di bulan Mei Juni ini. PancakeSwap listing, marketing, CoinGecko, CoinMarketCap, BSC Scan dan Blockfolio listing. Kemudian governance platform dan smart contract audit dan check listing. Ini target di kuartal kedua yang harus dia tercapai. Nah, apa saja yang sudah tercapai oleh CF Icarus ini? Pertama, PancakeSwap listing. Ini sudah listing, marketing sudah berjalan, bagus. CoinGecko sudah ada, CoinMarketCap juga sudah ada. Kemudian BSC Scan dan Blockfolio juga sudah. Governance platform sudah, kemudian smart contract audit sudah pakai Solidity. Kemudian check listing. Nah, ini baru hari ini ya. Sehingga saya bahas, yaitu dia masuk ke Hotbit ya. Dia masuk ke Hotbit, dia listing perdana di Hotbit hari ini. Kemudian sini kita bisa cek ya, mulai dari CoinGecko. Dia sudah terdaftar ya, benar. Kita bisa cek. Kemudian ada juga CoinMarketCap. Juga sudah muncul dengan peringkat kurang lebih di 2912. Ini sudah ada juga. Kemudian sekarang lagi posisi minus 31,42% ya. Kalau kita perhatikan di sini ada chartnya juga ya. Pergerakannya sangat-sangat luar biasa, dari kenaikan yang tinggi akhirnya bisa turun. Saya sempat beli di level sini dan jual di sini karena apa? Karena dia mau listing di Hotbit ya. Manfaatkan momentum untuk listing di Hotbit. Dan sekarang harganya sudah dekat juga dengan harga beli saya kemarin. Jadi saya akan cek lagi apakah bisa dipertimbangkan untuk re-entry ulang ke CF Icarus. Kemudian setelah kita melihat dia sudah listing, maka sekarang kita lihat adalah yang ada di BSC Scan ya. Di sini yang teman-teman bisa perhatikan bahwa dia berdiri dan berjalan di atas jaringannya Binance Smart Chain. Nah, ketika teman-teman melihat seperti ini, artinya ketika dia berjalan di Binance Smart Chain, maka kita bisa membeli token tersebut adalah di PancakeSwap ya. Jadi di sini kelihatan PancakeSwap, kita akan beli di sana. Dan ini ada informasi yang bisa saya informasikan. Supply-nya tadi adalah 100 kuadriliun. Holder saat ini sudah 43.800, cukup banyak sekali. Dan di sini adalah official site. Kemudian kita akan melihat seperti yang saya katakan tadi, kita bisa klik holders ini. Holders ini. Di holders ini kita bisa melihat ada top 1 pemegang tertinggi ya, pemegang koin ini ada 98,2%. Nah, ini yang saya curigai juga adalah token atau koin yang sudah di burn atau sudah dimusnahkan sehingga likuiditasnya sudah berkurang, sisa 1,8 kuadriliun tersebut ya. Jadi ini benar-benar sangat-sangat sudah dibuktikan bahwa memang ini sudah di blok, sudah di burn 98%. Sisanya ini urutan 2-3 teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ini kalau misalkan diperhatikan dia punya jumlah kuantiti yang masih tersedia sebesar ini, tapi itu hanya sebesar 0,2% dari total seluruhan. Tapi ini masih cukup besar sih. Ini kalau misalkan dia guyur ya hancur juga harga CF Icarusnya. Tapi rata-rata harga koin micin ini bergerak kadang berlawanan dengan pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara membeli? Nah, ini saya informasikan dulu, dia tadi belinya adalah melalui PancakeSwap ya. Jadi ini di sini tulis where to buy. Kita menuju ke PancakeSwap. Nah, di PancakeSwap ini kita bisa pilih V1 atau V2. Tapi karena lebih terbaru di PancakeSwap, maka kita harus gunakan V2 Exchange. Ya, kita klik go to V2 Exchange. Nah, di sini teman-teman langsung ada tampilan PancakeSwap-nya. Ini website resmi dari PancakeSwap. PancakeSwap ini nanti akan ada di Trust Wallet ya. Jadi dia langsung automatically connect. Tapi karena kita masih belum buat tutorialnya, kita lihat dulu gambaran besarnya. Di sini PancakeSwap, teman-teman bisa klik, misalkan kita mau cari CF Icarus. Ternyata CF Icarus ini tidak ada ya. Tokennya tidak muncul namanya.
Nah, bagaimana cara menambahkannya? Nah, ini kemarin banyak yang bertanya nih di part pertama itu, di crypto series yang pertama adalah bagaimana cara menambahkan karena namanya tidak ada. Nah, kita buka ya. Kita buka yang tadi yang namanya BSC Scan. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan tinggal ketik di Google aja misalnya Save Icarus BSC atau token apapun tambah BSC Scan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, tapi pastikan dulu takutnya itu adalah cloning, takutnya itu adalah penipuan sehingga teman-teman salah mengambil alamatnya. Kalau sudah salah ambil alamat, ya ada indikasi uang teman-teman bisa hilang. Di sini sudah melihat token Save Icarus. Nah, kita menuju ke yang namanya sini Profile Summary dan di sini ada yang tulisan kontrak. Nah, kontrak ini teman-teman copy ya, silakan sini ada copy address-nya. Kemudian teman-teman paste ke PancakeSwap ya. Kemudian teman-teman paste ke PancakeSwap. Langsung di sini muncul Save Icarus. Tinggal kita add. Setelah add kita klik lagi, langsung Save Icarus-nya muncul. Nah, sekarang kita mau membeli. Asumsi kita pakai US dollar ya. Kalau di PancakeSwap itu lebih disarankan pakai BNB yang warna hitam tadi ya, BNB Smart Chain ya. Karena fee-nya juga pakai itu. Jadi kalau teman-teman misal USDT punya $100 di di Trust Wallet, tapi BNB-nya tidak ada, maka teman-teman tidak bisa membeli. Jadi saran saya memang harus pakai BNB. Misalnya kita beli $10. $10 kita otomatis mendapatkan kurang lebih ada 2,8 miliar ya, 2,8 miliar Save Icarus. Hanya $10 kita dapat 2,8 miliar Save Icarus. Kalau harganya jadi Rp1, maka kita dapat 2,8 miliar rupiah. Jadi ini harganya cuman kita istilahnya ini kalau misalkan teman-teman mau spekulasi buy ya, mau gambling sekalipun, kalau hilang $10 ya tidak masalah sih, masih tidak terlalu besar kan, kurang lebih 140 ribuan. Tapi kalau misalkan dia bisa naik ke 0,1 saja, maka kita bisa dapat 270-an sampai 280 juta rupiah. Jadi semua modal hanya $10, hanya 140 ribu, bisa dapat 200 juta. Apalagi kalau misalkan dia bisa listing ke top 10 exchange ya, itu bisa bahkan sampai 0,5 sampai dengan harga Rp1. Contoh kasus seperti yang saya katakan adalah Shiba, bahwa dia kalau kita beli mungkin beberapa bulan lalu dengan uang $100 kita dapat sekitar 10 miliar koin. Dan kalau kemarin kita bisa jual saat listing di Binance, maka kita sudah untung 5 miliar rupiah hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi hanya modal $100, 1,4 juta, bisa dapat sampai 5 miliar. Nah ini lumayan ya, kita cuman gambling $10 ya, kita sebar di koin micin, tapi ada indikasi kalau misalkan dia bisa terus naik, potensi cuannya jauh lebih besar daripada yang sudah kita gambling. Tapi kalau misalkan dia gagal atau misalkan dia turun sekalipun atau dia hilang sekalipun ya, likuiditasnya dicabut atau developernya kabur, ya kita cuman kehilangan $10 dan itu bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Nah, setelah kita sudah mau memasang seperti ini dan sudah siap membeli, maka kita tinggal connect ya. Ini kita connect dulu. Dan kalau kita pakai aplikasi, maka kita langsung automatically connect dengan Trust Wallet ya. Nanti akan kita ajarkan bagaimana cara membeli melalui aplikasi langsung di Trust Wallet. Tapi kurang lebih caranya seperti ini. Nanti ketika di Trust Wallet memang tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita bisa di sini nanti tulisannya swap ya, bukan unlock wallet karena kita belum connect. Nanti kalau misalnya sudah connect, maka di sini tinggal tulis swap, ya sudah. Kita langsung bisa membeli Save Icarus ini. Ya, jadi misalkan teman-teman yang mau membeli, nanti akan saya informasikan di next crypto series bagaimana cara membelinya melalui Trust Wallet. Yang sekali lagi buat teman-teman yang sudah saya informasikan juga, memang dia sudah listing di Hotbit ya. Ini dia sudah listing di Hotbit. Ini dia sudah listing di Hotbit ya. Tadi dia listing di Hotbit jam 6 AM UTC. Ini UTC ya. Kalau WIB teman-teman tinggal tambah 7. Ya, jadi kurang lebih jam 1 siang tadi dia sudah bisa mulai di start deposit. Dan di jam 3 sore dia sudah mulai ditradingkan. Nah, kita lihat dulu. Ketika tadi ya, saya menjualnya itu dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu mengalami kenaikan 300% ya. Save Icarus tadi naik sampai 300%. Nah, sekarang kita lihat kira-kira Save Icarus masih naik berapa persen. Nah, saat ini dia masih di posisi naik ya, dalam 24 jam masih naik 150% ya. Dari tadi di opening sempat tinggi di sini. Nah, ini kita taking profit semua rame-rame.
kemudian dia turun lagi. Nah, ini kita belum pertimbangkan entry di Chef Icarus. Nah, sekarang saya akan coba membawa ke chartnya ya. Kita mau lihat di mana sih level yang bisa kita pakai untuk kembali masuk ke Chef Icarus. Di sini saya pakai yang namanya Pocoin, teman-teman sudah lihat di part yang pertama. Dan kita coba update dalam 30 menit dulu ya. Time frame-nya kita kecilkan untuk kita mau tradingkan dalam 30 menit. Dan juga kemarin ada yang bertanya di Pocoin mungkin melihat yang warna merah ini apa, hijau ini apa. Jadi kalau warna hijau ini artinya orang membeli ya. Yang merah ini ada yang menjual. Jadi misalnya di sini buy berapa jumlah token Chef Icarus, harganya cuma $2,67, tapi ada yang menjual kurang lebih hampir $156. Nah, ini kita bisa cek chartnya ya. Ini kita bisa cek, saya coba restart. Kalau di Hotbit itu harganya saat ini di 0,0000004 $1 ya. Harganya di sekitar situ, dan harga di setiap exchange berbeda-beda. Di Pocoin beda, di Hotbit beda, di PancakeSwap beda, di mungkin Coin Market Cap beda. Jadi semuanya berbeda-beda karena dia berbeda seperti sekuritas, tidak serentak. Dia ini tergantung berapa orang yang ada di dalam exchange tersebut ya. Jadi bisa jadi banyak yang pintar, dia cari yang exchange yang posisi sedang murah, kemudian dia lempar ke exchange yang harganya lebih tinggi. Nah, dia ambil selisihnya di sana. Nah, ini kalau kita perhatikan secara 30 menit, memang setelah dia mengalami rally yang sangat tinggi, kemudian dibanting, maka saat ini dia sedang berada di level konsolidasinya. Dan saya akan mau membeli kalau dia bisa breakout ini ya di 3389, kita lihat ekornya saja. Di 3389, baru mungkin akan membeli, atau saya tunggu lagi di area support ini, kurang lebih di 2604 ya. 2600 sampai dengan 2604. Itu akan saya pertimbangkan untuk kembali entry di Chef Icarus. Jadi di posisi ini apakah saya akan membeli? Jawabannya tidak. Saya akan antri dan menunggu kurang lebih di area yang tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya informasikan atau saya review terkait dengan Chef Icarus. Roadmap-nya untuk kuartal 3 akan diadakan NFT farm ya, semoga bisa listing lagi. Kalau dia bisa listing di exchange yang lainnya, ada kemungkinan bisa membuat token ini bisa naik terus. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada Telegramnya. Di sini juga saya sudah join, kurang lebih ada 6 ribuan member. Dan kita juga bisa melihat ada Twitternya. Ya, di sini juga ada 6.000 di mana dia sudah informasikan tadi Chef Icarus now listed on Hotbit. Kemudian dia juga sudah punya 40.000 holders lebih, dan diharapkan bisa terus menambah kepemilikan dan bisa terus update dan bisa terus listing ke other exchange. Oke, sekian dulu review Crypto Series part ketiga khususnya untuk Chef Icarus. Nantikan review-review Michin Coin lainnya. Teman-teman juga bisa ikut partisipasi. Silakan informasikan token mana atau koin mana yang ingin direview. Silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas beberapa koin atau token yang menurut saya atau yang menjadi banyak intensi. Jadi teman-teman silakan klik komentarnya, isi, dan nanti akan saya ulas. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan buat teman-teman bisa memilih, menjual, atau membeli koin-koin tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.